Kapan iklannya tersebut ditampilkan itu sangat tergantung dengan jenis produk. Dia harus biaya tetap bulanannya berapa, misalkan secara total, kemudian karena penjualannya berkurang sehingga biaya tetap itu akan dia kurangi gitu. Itu normal-normal saja, di seluruh dunia juga seperti itu pola pikirnya. Karena itu juga pabrik-pabrik juga banyak yang mengurangi tenaga kerja misalkan. Itu terpengaruh semua, sampai tingkat konsumsi yang sehari-hari juga terpengaruh ya. Karena itu beriklan pada saat ini tentu saja efektivitasnya tidak sehebat kalau ekonominya sedang kuat gitu, karena orang sekarang tidak respon terhadap membeli sesuatunya berkurang gitu. Kalau dulu ada produk baru di TV, wah pengen beli semua. Sekarang mikir-mikir dulu gitu ya, bukan apa-apa sih, mau belinya juga susah misalkan ya. Karena itu perubahan-perubahan yang jelas sekarang karena pandemi itu terjadi, sehingga itu tadi pemilihan media untuk beriklan juga makin selektif. Makin selektif tuh bukan hanya misalnya jumlah yang ngelihat iklan kita saja, bukan hanya diperhatikan dari jumlahnya saja, tetapi harus dilihat juga pola pikir atau psikologis dari target market kita saat melihat iklan kita gitu ya. Jadi bukan secara physically lagi, tapi lebih ke arah psikologis. Itu yang harus diperhatikan. Tentu saja pendekatan psikologis akan berbeda, karena itu dengan terkait dengan pola pikir, terkait dengan habit, kebiasaan, terkait dengan selera-selera, terkait dengan gaya hidup saat ini seperti apa, itu sangat terpengaruh. Jadi beriklan saat ini memang makin tidak gampang karena si target market kita harus kita lihat secara menyeluruh ya. Tidak hanya mengenalkan produk kita saja, tetapi kita harus lebih pendekatannya kepada manfaat-manfaat yang berbeda. Kadang-kadang tidak terkait pendekatannya dengan manfaat produk kita sendiri. Ya, itu harus terpikir seperti itu. Jadi kita harus lebih kreatif. Apa yang bisa memicu saat ini supaya orang mau membeli produk kita? Itu. Jadi bukan hanya needs lagi, tetapi kita membuat sesuatu sehingga diinginkan, produk itu diinginkan sama si konsumen kita. Bukan masalah fungsi lagi, tetapi kita harus lebih kreatif dalam membuat persepsi produk kita, tentu saja persepsi yang sangat tepat dengan gaya hidup atau keadaan yang sekarang ini. Oke, ada pertanyaan lain? Halo Pak Uga, saya mau tanya, tadi Pak Uga ada menyebutkan bahwa eksistensi radio saat ini sudah mulai berkurang. Lalu bagaimana caranya agar radio tersebut tetap eksis sebagai media periklanan? Terima kasih Pak. Oke. Oh, kalau gitu saya harus diangkat jadi konsultan radio dulu dong. Nah, kita juga sangat lihat habit ya, habit orang dalam menikmati radio. Memang sekarang ini perubahan karena adanya teknologi baru dari sistem komunikasi kita. Radio juga harus lebih kreatif jadinya. Apa saja yang siaran seperti apa yang
akan diperhatikan dan didengarkan atau dikonsumsi sama si pendengarnya. Tentu saja harus berpikir seperti itu. Jadi diperlukan kreativitas yang luar biasa. Sekarang sebetulnya secara teknologi juga radio bisa keluar di online gitu ya. Jadi radio sekarang itu bisa didengarkan di seluruh dunia bahkan tanpa biaya yang kalau zaman dulu kan harus menyewa VSAT atau satelit ya, harus lewat satelit gitu. Sekarang kan lewat internet juga udah disampaikan. Jadi biayanya akan sebetulnya biaya tayangannya jauh sangat murah. Tetapi balik lagi, radio juga harus menyajikan secara kreatif apa saja yang bisa didengarkan dan mau didengarkan oleh para pendengarnya yang tentu saja targeted ya, karena siaran radio itu berbeda-beda. Kayak seperti inilah, kalau secara audio misalnya lagu aja, yang seneng lagu rock berbeda dengan orang yang seneng lagu jazz. Berbeda juga misalkan orang yang seneng lagu Jawa-Jawaan misalkan. Itu orangnya bisa berbeda-beda. Nah, si radio ini yang harus kreatif. Pasar mana yang akan menarik si produk memasang iklan di program dia. Karena radio itu pendapatannya hanya dari iklan, karena pendengarnya kan nggak bayar ya. Jadi dia harus kreatif mencari sesuatu hal sehingga dia didengarkan secara bisa dibuktikan bahwa pendengarnya mempunyai segmen yang jelas, karena kita harus berpikir bahwa produk juga dipasarkan kepada segmen pasar yang pasti ya. Produk untuk remaja tentu saja harus disampaikan kepada remaja. Nah, kalau si radio ingin supaya produk remaja itu beriklan di radionya, dia harus membangun suatu komunitas yang memang pendengarnya remaja gitu. Sehingga si pemasang iklan tertarik untuk masang iklan di radionya. Itu saja seperti itu. Nah, itu dibutuhkan suatu kreativitas yang ya namanya juga radio harus kreatif gitu ya. Apakah dari penyiarnya, ada topiknya, atau sampai apa yang harus disiarkan juga dia harus kreatif gitu, sehingga si target marketnya itu mau mendengarkan. Oke? Halo Pak Uga, saya mau bertanya, untuk eksistensi radio itu sendiri menurut Pak Uga bagaimana ke depannya? Apakah akan sama seperti koran yang lama-kelamaan eksistensinya akan menghilang seiring berjalannya waktu? Karena saat ini koran itu kan sudah pindah menjadi kebanyakan digital, dia menggunakan website sendiri. Lalu menurut Pak Uga bagaimana dengan eksistensi radio ke depannya? Terima kasih Pak. Ya, kembali lagi saya sampaikan juga bahwa radio, koran, digital media itu hanya media, hanya menyampaikan suatu pesan. Ya, buat pengiklan itu hanya untuk menyampaikan suatu pesan. Kenapa orang masang iklan misalkan di radio tertentu? Itu karena si pemasang iklan itu melihatnya sebagai target market yang sesuai dengan produknya tersebut. Kalau radio itu masih sanggup siaran dengan jumlah pendengar yang bagus, mengcover suatu daerah tertentu, tentu saja dia akan tetap eksis ya. Berbeda dengan koran. Koran itu biaya produksinya sangat tinggi, ya kira-kira lah 4.500 ya.
tetapi dia jual ke pelanggannya, ke pembeli ecerannya itu hanya 2.000-an gitu ya. Sehingga otomatis dia kan nombok sebetulnya untuk si pembeli korannya itu sekitar hampir lebih dari setengahnya gitu kan. Itu kan biaya buat si korannya itu. Tetapi biaya itu dia dapat dari mana? Pasti dari iklan, karena jumlah pemasang iklannya sangat tinggi ya. Nah, mungkin radio juga bisa terkait, sekarang radio juga banyak yang terkait dengan online system. Ada radio yang bersiaran di internet misalkan. Sekarang kita bisa dengerin jazz dari Manhattan sana, misalkan di komputer ya. Dari mana-mana, dari seluruh dunia, musik-musik seluruh dunia sudah bisa didengerin. Saya suka dengerin jazz, malah jazz dari Amerika gitu ya di komputer. Nah, radio-radio Indonesia juga bisa saja seperti itu, bisa didengarkan. Dulu mungkin radio itu hanya didengarkan untuk satu kota, satu daerah saja. Kalau radio Jakarta ya hanya didengarkan untuk orang satu Jakarta saja. Sekarang bisa saja satu radio di Jakarta itu didengerin oleh seluruh Indonesia, sehingga jumlah pendengarnya kan akan lebih banyak. Nah, itu seperti itu. Jadi media, pemilihan media beriklan pada saat pandemi ini basicnya sama, kemudian media yang digunakan, yang terpilih juga alasan-alasan memilihnya sama. Di samping jumlah secara efektif iklan kita akan banyak yang ngelihat, juga apakah efisien enggak. Sama habit atau kebiasaan dalam mengkonsumsi media juga sama seperti itu, karena radio tidak terpengaruh karena hanya mendengarkan, jadi konsentrasi tidak terganggu seperti itu. Itu masih digunakan, tapi balik lagi memang harus sesuai target market si radio tersebut, target pendengarnya itu harus benar-benar jelas, sehingga produk yang target marketnya sama akan bersedia untuk beriklan di radio tersebut. Alasan orang beriklan juga macam-macam. Satu, ada misalkan memperkenalkan produk baru atau membuat kelebihan baru dari produk yang sudah existence. Kedua, misalkan beriklan tuh karena dia persaingan, karena saingannya sangat gencar, misalnya masang radio, masang di media iklannya, sehingga dia khawatir si konsumennya itu daya ingatnya lebih kuat kepada produk saingannya. Karena menurut penelitian juga begitu, bahwa merek yang paling diingat itu yang akan lebih mungkin dibeli daripada yang lebih rendahnya gitu ya. Karena itu tadi, kalau produk yang paling diingat, misalkan seperti contohnya tadi, kalau ibu-ibu jalan-jalan ke supermarket, di raknya itu kan banyak produk yang sejenis misalkan, dia akan memilih produk yang dia paling ingat, sehingga yang mungkin dibeli itu yang paling diingat. Makanya kenapa misalkan si produk itu harus mempunyai unique selling proposition tersendiri, sebetulnya supaya diingat. Makanya akan hukum marketing juga seperti itu, to be different or die, berbeda atau enggak mati gitu ya. Jadi harus mempunyai perbedaan yang memang positif ya. Jangan perbedaan karena lebih jelek, bukan, itu enggak akan laku jadinya. Perbedaan yang menjual, unique selling proposition. Nah, itu yang akan jauh lebih diingat, akan lebih mungkin untuk dibeli ya. Sebagai pengingat soalnya. Seperti itu kalau media-media zaman sekarang produk dipasarkan seperti itu. Bukan hanya lebih enak atau lebih bagus, bukan saja.
tetapi dia kalau mempunyai suatu uniqueness yang lebih baik, tentu saja akan lebih mudah dibeli. Nah, dikaitkan dengan media juga seperti itu. Media itu pertama memang syaratnya harus didengarkan atau dikonsumsi media tersebut sama banyak orang supaya produk kita itu nantinya terkait dengan jumlah pembeli yang banyak, ya. Tetapi balik lagi, tentu saja kita nyari yang efisien. Efisien itu adalah bukan harga termurah, tetapi efisien itu harus dibandingkan lebih murah daripada yang sejenis. Misalkan TV RCTI dibandingkan dengan SCTV, itu ratingnya sama-sama 5, kita lihat, oh jumlah penontonnya sama, lihat harganya, lebih murah yang mana, itu istilahnya lebih efisien yang mana gitu. Nah, itu harus ada perhitungan sendiri. Apakah masang di radio kan murah, mungkin satu spotnya hanya berapa, tapi kita lihat efeknya seperti apa, jumlah pendengarnya sebanyak apa, nanti dikaitkan juga kualitas, daya apakah efektif nggak masang di radio, orang jadi kenal nggak dengan produk kita yang kita iklankan, itu balik lagi. Karena mungkin pengaruh audiovisual dengan audio saja akan berpengaruh berbeda. Kalau visual kan kelihatan produknya seperti apa gitu ya, pesannya juga bisa lebih kuat. Balik lagi ke internet juga tergantung, kamu pasang iklan di internet harus bisa berhitung efektif enggak, jumlah yang ngelihatnya bisa dihitung berapa banyak gitu. Nah, lebih efisien nggak dibandingin dengan media lain? Balik lagi, tetapi pada target yang sama ya. Jangan berhitung dengan target umum. Kalau target umum nggak ada gunanya karena bukan target market si produk tersebut. Udah pada ngerti? Saya anggap semua udah ngerti karena terus terang saya mencoba menjelaskan secara sederhana sekali ya. Tidak berdasarkan teori-teori yang jelimet ya, yang cuma bikin pusing doang, tapi saya coba jelaskan secara sederhana supaya mudah dipahami ya. Karena itu maaf saja saya tidak bercerita tentang teori-teori yang susah dimengerti gitu. Ya sudah, kita kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya kira berarti sudah cukup jelas apa yang saya sampaikan ini. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan ya. Dan semoga tetap semangat dalam mengarunginya. Oke, baiklah, saya kira cukup sekian. Saya kembalikan kepada Aca Suraca. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes UG Aritwan. Semoga ilmu dan jawaban dari pertanyaan para peserta dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Terima kasih kepada Bintang Network selaku perusahaan yang bergerak di bidang digital event experience karena telah mengorganisir acara dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.